Richard Napitupulu. Jadi saya kebetulan Tanjung Mulia ini saya ikut merancang, saya langsung merancang ya. Kalau Pak Estu tahu banget ini ceritanya ini. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh siapa tadi ya, dari Martin atau siapa. Jadi aslinya junction ini adalah double Y ya. Y jadi berbentuk huruf Y di Belmera sama huruf Y di Tanjung Mulia sendiri. Dan kalau disebut simpang susun tadi Pak Victor sudah mengungkapkan, kita punya dua namanya simpang susun ya. Yang satu simpang susun sistem. Sistem itu adalah menghubungkan tol ke tol saja. Kemudian yang kedua yang disebut simpang susun pelayanan, servis. Servis itulah yang kita alami sehari-hari selama ini dengan Tanjung Mulia, Helvetia, kemudian ada di Tanjung Morawa. Jadi interchange yang melayani dari jalan tol ke bukan tol. Nah, ketika ini jauh ya, jadi Tanjung Mulia dikoneksikan dengan Medan Binjai sudah dirancang oleh Jasa Marga sekitar tahun 90-an lebih. Ya, kebetulan saya juga ikut mengoreksi waktu itu di sana. Dan kemudian lahirlah Trans Sumatera yang mengoneksikan Banda Aceh sampai Lampung. Kebijakan pemerintah waktu itu Mentrang adalah main route harus utuh. Ya, dari dari Banda Aceh, Medan sampai ke Lampung. Padahal existing yang sekarang adalah dari Belawan, Medan, Tanjung Morawa yang disebut Belmera. Sehingga yang menjadi Belawan Medan itu menjadi anaknya, ya, menjadi rem. Dan yang menjadi mentrang atau main road kita adalah dari Banda Aceh, Sigli yang baru diresmikan kemarin, kemudian dikoneksikan Medan dan langsung ke sampai Lampung. Sehingga kita harus menyiapkan main road yang tadinya dari Belawan ke Tanjung Morawa menjadi dari Banda Aceh ke sampai ke Lampung. Sehingga kalau Bapak lihat tadi, kaki-kaki yang selama ini dari Belawan lurus main road itu akhirnya menjadi rem. Rem itu adalah salah satu tugasnya mengkoneksikan dari jalan utama ke jalan utama atau jalan utama ke jalan non tol. Itu fungsinya rem, jalan penghubung. Jadi aslinya itu memang demikian, double Y. Sebetulnya lebih cantik Pak Victor, waktu awalnya cantik, tapi ya ini, ketika itu disiapkan semuanya ada keterbatasan lahan. Banyak pabrik juga udah disenggol sana, senggol sini. Bahkan ketika Helvetia aja kita siapkan sudah hampir berdarah-darah. Kebetulan saya salah satu orang yang menyiapkan di sana. Sehingga lahirlah dua looping ya. Kalau dari segi kecantikan kurang cantik Pak. Jadi looping yang dari arah Binjai mau masuk ke Tanjung Mulia terus muter dulu. Demikian juga dari yang harus ke arah selatan, ke arah Tanjung Morawa, itu harus muter dulu ke utara baru ke bawah. Itu kira-kira kenapa menjadi demikian rumit, ada keterbatasan tanah, juga ada keterbatasan biaya. Tapi kita sebagai orang-orang yang berkecimpung di dalam tol, ada satu hal tadi yang ditanya dan saya akan bantu menjawab. Tanjung Mulia adalah existing ya. Orang sehari-hari, orang Medan, orang siapa itu, Tanjung Mulia itu orang bisa keluar masuk tol. Jadi tidak boleh kita menghapus itu. Padahal kalau sistem tol itu hanya tol ke tol. Jadi dari Medan, Rabinjai. Tetapi yang existing ini tidak boleh dihilangkan. Kalau Tanjung Mulia kita buang, betapa ininya ya, betapa complicated ya, ada protes dari publik dan sebagainya. Jadi pemerintah melihat sistem ini. Sehingga digabunglah antara tol ke tol dan dari tol ke bukan tol. Nah karena ada Medan Binjai dan juga ada permintaan bahwa dari arah Binjai maupun daerah Banda Aceh akan keluar di Tanjung Mulia, sehingga difasilitasi. Awalnya tidak ada. Jadi Tanjung Mulia itu tetap hanya melayani Belmera, tetapi karena kita punya koneksitas antara Banda Aceh sampai ke Medan, makanya Tanjung Mulia diberi
akses juga dari Medan, dari Banda Aceh Medan ke Tanjung Mulia. Itu demikian sampai demikian rumit ya. Tapi kalau di Jawa yang rumit-rumit sudah terlalu banyak ya. Salah satunya mungkin kalau pernah kita ke Cikampek namanya ada Cikunir, kemudian juga di Kunciran itu complicated ya. Jadi tapi complicated ini ada satu hal yang dijamin oleh pemerintah dalam hal ini Bina Marga maupun Badan Pengatur Jalan Tol bahwa seluruh persyaratan teknis itu tetap dipenuhi. Tadi Pak Hestu sudah bilang kecepatan radius 55 itu adalah untuk kecepatan 40. Jadi rem-rem kita itu dibatasi kecepatannya Pak 40 km per jam, sementara di tolnya itu ada yang 80, ada 100. Jadi begitu masuk rem mau menjelang putaran atau putaran kiri maupun putaran kanan, itu kecepatan dibatasi dan ada rambunya. Kira-kira itu penjelasan saya Pak Victor. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman HPJI. Dan sebetulnya saya juga anggota HPJI, tapi nggak tahu nih masih tercatat apa tidak. Sudah lama sekali saya HPJI.